Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 10 November 2023, bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Oke, Neng Sri ya, untuk Neng Sri Martini, sebelumnya perkenalkan ya, untuk nama saya Neng Vivi. Untuk webinar malam hari ini dipandu oleh saya ya, Neng ya. Ya, Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing seputar biasakan pilah sampah dari rumah ya. Yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Sri Martini ya, Neng. Halo Neng Sri Martini, selamat malam. Apa ya, kabar Neng Sri Martini? ya, selamat malam Neng Subi. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya, Neng ya. Nah, Neng Sri Martini ini bertempat tinggal di Gemblakan ya. Beliau ini memiliki jabatan sebagai Wakil 2 FBS Forum Bank Sampah Kota ya. Tahun memulai usahanya yaitu 2009 ya, Neng ya? Iya, Iya. Sebelum kita ke materi nih, Neng, apa sih makna kesehatan ya buat Neng Sri sendiri? ya kalau untuk makna kesehatan itu hal yang paling penting bagi kita sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan tanpa ada kendala ketika kita sehat. Sehat itu mahal harganya sehingga Iya. kita perlu menjaganya. Karena tanpa kesehatan kita tidak akan bisa beraktivitas kemana-mana dan bisa berbuat baik untuk alam dan bumi ini. Iya, Neng, betul sekali ya, Neng. Untuk sampah yang paling besar jumlahnya itu dari sampah rumah tangga ya, Neng ya. Iya, yang di Maka semua, iya ya. Maka semua sampah kering atau basah ini yang biasa disebut dengan organik atau anorganik itu jangan dijadikan satu tempat ya, karena selain bau nantinya tidak bisa diolah ya, Neng ya. Iya, Untuk upaya memilah sampah dari lingkup rumah tangga bisa untuk membantu menekan produksi sampah dari rumah ya. Selain itu ada nilai ekonomi jika pilah sampah yaitu sampah bisa didaur ulang ya, Neng ya. iya, Kali ini bakal seru banget nih karena kita bakal membahas seputar biasakan pilah sampah dari rumah ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya untuk Sobat Subi semua. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja di chatnya teman-teman ya. Oke, silakan untuk Neng Sri Martini ya untuk memaparkan materinya ya, Neng ya. ya. Terima kasih Neng Sudi. Oke, Oke. selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Waalaikumsalam. dengan Sri Martini, kebetulan tadi sudah disampaikan dari Wakil Ketua 2 dari Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta. Kalau di Gemblakan atas, Kelurahan Surat Majan, saya mempunyai bank sampah yang namanya Bank Sampah Gema Berseri, di mana itu merupakan suatu kegiatan awal mulai menggeluti di bidang persampahan. Kalau di Kota Jogja ada yang namanya Forum Bank Sampah Kota, di mana itu forum yang menaungi untuk kegiatan bank sampah di seluruh Kota Yogyakarta, di mana untuk saat ini bank sampah di Kota Yogyakarta ada sebanyak 658, hampir berdiri di setiap RW yang ada di Kota Yogyakarta sudah ada. Nah, di malam hari ini kita materinya adalah biasakan untuk memilah sampah, di mana di dalam kegiatan tersebut pasti ada manfaatnya yang sangat banyak sekali. Seperti tadi disampaikan Neng Subi tadi, bahwasannya sampah yang terbanyak timbul itu dari sampah permukiman atau di rumah tangga. Itu sangat betul sekali, karena dalam setiap harinya timbulan sampah dari rumah tangga itu pasti ada. Selagi manusia itu masih hidup, pasti menghasilkan sampah.
di mana yang kita sebut sampah itu merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat ya. Nah, dengan adanya banyaknya timbulan sampah tadi, siapa sebenarnya yang wajib mengurangi dan menangani sampah? Nah, yang wajib mengurangi dan menangani sampah adalah sumber penghasil sampah tadi, di mana sumber penghasil sampah adalah kita semua, terutama yang di rumah tangga. Nah, jadi setiap orang itu wajib menangani sampahnya. Itu ada undang-undangnya, yaitu di pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi setiap orang dengan cara yang baik dan benar, terutama setiap orang itu dalam pengelolaan sampahnya di dalam rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan baik dan benar dan dengan cara yang berwawasan lingkungan. Artinya tidak hanya baik dan benar menurut pribadi masing-masing, karena kita bisa melakukan, yang penting rumah saya bersih, tak kemas dikeluarkan, nanti ada yang ngambil penggerobak, kemudian penggerobakan akhirnya nanti dibawa ke TPS dan akan berakhir di TPA. Itu artinya belum sesuai dengan cara yang berwawasan lingkungan. Karena kalau dengan cara yang baik dan benar dan berwawasan lingkungan, artinya kita sudah harus bisa menyelesaikan permasalahan sampah tersebut. Jadi kita yang menimbulkan sampah, kita juga yang harus menyelesaikan permasalahan sampah tersebut. Nah, nanti kita akan menjelaskan tentang bagaimana caranya bisa menyelesaikan sampah kita di rumah tangga biar tidak terbuang ke TPA Piungan. Nah, jika sampah tadi tidak terkelola dengan baik dan benar, otomatis atau kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengelola sampahnya tersebut, otomatis nanti akan berdampak pada lingkungan. Jadi kalau ada pembuangan sampah yang liar, ada pembuangan sampah yang seenaknya saja di tepi jalan, kemudian dibuang di sungai, pasti akan berdampak pada lingkungan kita, baik lingkungan di darat, air, ataupun udara. Nah, pasti akan timbul misalnya nanti TPA Piungan ditutup dalam jangka waktu yang lama, pasti akan timbul tumpukan-tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan atau di depo-depo karena sudah saking penuhnya, otomatis nanti akan meluber. Itu terjadi ketika masyarakat tidak mempunyai kesadaran terhadap lingkungan atau tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkannya. Nah, kondisi saat ini TPA Piungan kan sudah penuh, overload, sehingga di awal tahun 2023 Januari kemarin ada gerakan Zero Sampah Anorganik, di mana surat edaran dari wali kota itu terbit tanggal 12 Desember 2022. Nah, itu sudah menjadi warning atau aba-aba bahwasannya TPA Piungan sudah mulai tidak terkendali lagi. Nah, waktu itu pemerintah Kota Jogja mengambil inisiatif Zero Sampah Anorganik tersebut untuk mengendalikan bahwasannya sampah anorganik harus dihabiskan di wilayah atau diselesaikan di wilayah, yaitu melalui bank sampah di wilayah. Nah, kenapa kok diambil tindakan Zero Sampah Anorganik? Nah, waktu itu pertama-tama dikeluarkan program tersebut, banyak yang pro kontra. Loh itu kok dari Pemkot Jogja kok malah bolehkan sampah organik dibuang ke TPA gitu waktu itu. Padahal mereka kan belum tahu bahwasannya pengendalian pembuangan sampah yang anorganik ini dimaksudkan agar TPA tidak cepat penuh karena dalam sampah anorganik ini kan masa urainya sangat panjang. Sehingga kalau los dibuang ke TPA otomatis TPA akan cepat penuh. Sedangkan untuk sementara kita sambil membina masyarakat di bawah untuk mengelola sampah organiknya, kita adakan pelatihan sosialisasi, itu sementara masih boleh dibuang ke TPA dengan harapan kalau organik itu masa urainya kan cepat terurai dan tidak terlalu cepat memenuhi di TPA sana. Itu untuk gerakan yang pertama.
sehingga pengendalian anorganik berbasis bank sampah sudah dilakukan dan di pertengahan tahun 2023 mampu mengurangi pembuangan sampah yang ke TPA Piungan sebanyak 100 ton per hari. Itu dengan gerakan Zero Sampah Anorganik. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ saja. Kita juga dari Forum Bank Sampah Kota menginisiasi adanya gerakan Mbah Dirjo, di mana gerakan Mbah Dirjo tersebut adalah untuk kelanjutan dari program gerakan Zero Sampah Anorganik yang tadinya yang dikelola adalah anorganiknya, ini kelanjutannya untuk organik. Jadi dengan gerakan Mbah Dirjo tadi mengolah limbah dan sampah dengan biopori ala Jogja, itu di Kota Jogja mampu menurunkan pembuangan sampah ke TPA Piungan sebanyak 50 ton per hari. Sehingga dengan kolaborasi dua gerakan tadi antara Zero Sampah Anorganik dan Mbah Dirjo tadi, Kota Jogja mampu menekan pembuangan sampah ke TPA sebanyak 150 ton per hari. Yang tadinya 300 ton per hari dikurangi menjadi 150 ton per hari, sehingga tinggal mempunyai beban pembuangan yang 150 ton per hari. Nah, waktu itu sudah lumayan lah. Namun begitu tiba-tiba aja TPA Piungan sekarang kabarnya besok tahun 2024 benar-benar akan ditutup, sehingga kita masih harus berupaya lebih keras lagi untuk bagaimana caranya yang sisanya 150 ton per hari itu harus kita habiskan. Nah, itu PR buat kita semua dan kita mungkin harus perlu bekerja sama bersama masyarakat dan pemerintah, terutama masyarakat ini di tingkat paling dasar untuk timbulan sampah mempunyai kesadaran untuk mau mengolah sampah di rumah tangga masing-masing. Apabila sampah tersebut tidak kita kendalikan atau nanti tetap banyak yang tidak sadar untuk mengelola sampahnya di tingkat rumah tangga, pasti akan banyak pembuangan liar. Otomatis dengan banyaknya pembuangan liar, pasti pembuangannya akan di tempat-tempat yang ibaratnya tempat seperti lahan kosong, kemudian tempat ruang-ruang yang tidak dipergunakan itu pasti akan menjadi potensi pembuangan sampah liar. Sehingga akan menimbulkan juga konflik sosial kepada masyarakat, nanti pasti banyak tulisan-tulisan yang kurang mengenakan. Kalau dibaca, kadang kita membaca dilarang buang sampah di sini, nyawa taruhannya, seperti itu. Kadang ada yang buang sampah di sini mati tabrakan. Kadang kan kata-katanya tidak enak dilihat, tidak enak kita baca, sehingga tidak mendidik untuk anak cucu kita bila membacanya. Kemudian dengan kondisi yang kita lihat seperti banyak tumpuan sampah, banyak yang membuang sampah di sungai, itu apa yang harus kita lakukan biar sampah itu bisa terkendali dengan baik dan tidak mencemari lingkungan di sekitar kita. Nah, otomatis hal yang paling sederhana adalah membiasakan untuk memilah sampah sejak dini. Nah, itu yang paling penting. Karena membiasakan pemilahan sampah sejak dini, itu selain untuk mengendalikan pembuangan sampah, juga bisa meningkatkan nilai jual dari sampah tersebut. Jadi, sejak munculnya sampah itu, kita harus langsung memilah. Jadi, pemilahan ada di basis rumah tangga yang paling sederhana, yaitu bisa dibagi menjadi layak kompos, layak jual, layak kreasi, dan layak buang. Nah, untuk yang layak kompos ini berlaku untuk sampah yang organik ya. Jadi sampah organik itu bisa tadi kita selesaikan dengan gerakan Mbah Dirjo ya. Di mana di gerakan Mbah Dirjo tadi ada tutorialnya, ada 3 macam ya. Yang pertama itu membuat biopori jumbo darurat. Artinya memang penampakannya kalau orang dulu itu sering menyebutnya dengan jugangan. Nah, kenapa disebut biopori jumbo darurat? Karena darurat, jadi tidak memerlukan casing, cuman membuat jugangan saja. Di mana yang masuk di situ adalah hanya sampah organik saja. Kemudian biopori jumbo yang menggunakan ember bekas cat yang ukuran 25 kilo, itu bisa dimanfaatkan untuk 2 kakak. Kalau yang tadi biopori jumbo darurat mungkin ukurannya sekitar 1 kali 1 meter, itu bisa dimanfaatkan untuk
10 kk sampai 10 kk. Kemudian karena yang di kota Jogja ini kan lahannya tidak mencukupi ya, kebanyakan tidak mempunyai pekarangan, jadi bisa memanfaatkan pakai ember yang ukuran 25 kilo tadi. Nah, kalau rumahnya lebih sempit lagi dan tidak memungkinkan untuk menanam ember yang 25 kilo, bisa memakai biopori reguler atau biopori yang memanfaatkan pralon mungkin setinggi antara 75 sampai 1 meter, itu bisa dimanfaatkan untuk rumah yang lahannya sempit. Nah, untuk sampah-sampah yang organik tersebut nanti bisa dikelola menjadi kompos dengan berbagai metode yang mungkin sudah sering kita kenal. Ada yang namanya keranjang takakura, ada yang namanya pakai ember tumpuk, ada namanya pakai losida, ada yang diolah dengan biopori, ada yang diolah dengan maggot. Jadi banyak yang bisa kita lakukan terhadap sampah organik tersebut. Di mana hasil dari pengolahan sampah organik itu juga nanti akan bisa kita manfaatkan untuk keperluan pertanian dan mungkin bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di rumah kita, terutama tanaman yang bisa kita konsumsi. Sehingga ada perputaran, tidak membuang sampah, tapi hasil sampahnya dibuat pupuk, pupuknya untuk memupuk tanaman yang kita konsumsi, hasil dari tanaman tadi kita konsumsi. Nanti sisanya diolah lagi menjadi kompos. Jadi muter gitu aja, nggak ada yang dibuang. Nah, kemudian untuk pemilahan yang kedua yaitu kita sebut layak jual. Layak jual itu jenisnya biasanya sampah anorganik, yaitu plastik, kertas, kaca, logam. Nah, dari jenis-jenis tersebut bisa dikelola di bank sampah, di mana kalau di kota Jogja tadi penerapan untuk bank sampah itu menjadi tabungan dari masyarakat yang menjadi nasabah di bank sampah tersebut. Nah, nanti tabungannya bisa diambil di saat-saat tertentu bila dibutuhkan. Yang dikelola di bank sampah adalah pemilahan dari sampah anorganik, tentunya ada syaratnya. Kalau mau dijual ke bank sampah atau ditabung ke bank sampah, itu syaratnya bersih dan kering. Artinya bersih dari sampah organik. Karena kalau tercampur organik pasti sampahnya akan berbau dan nilainya juga akan turun sangat rendah sekali. Kemudian kering artinya tidak basah, karena biasanya sampah kalau basah itu walaupun plastik tetap akan menimbulkan bau. Gitu. Jadi nanti ada plastik jenisnya macam-macam, ada kertas, ada kaca. Nah, bagaimana biar sampah kita terpilah lebih dini atau tidak kotor? Nah, ini ada contohnya. Contoh paling kecil misalnya membuat mie instan gitu. Jadi ketika kita membuat mie instan, bungkus luarnya langsung segera kita pisahkan. Mie-nya masuk ke panci, kemudian bumbu keringnya masuk untuk membumbui tadi mie-nya. Kemudian ada satu kemasan kecil yang ada bumbu minyaknya mungkin dengan saus atau sambelnya, itu nanti yang masuk ke residu atau layak buang, hanya yang kecil itu saja. Untuk plastik bungkus luarnya, kemudian bungkus bumbu keringnya itu masih bisa dijual ke bank sampah. Kemudian untuk kertas, ya hampir semua jenis kertas itu laku ke bank sampah, kecuali kertas makan. Kertas makan kalau sudah terkena sayuran kan otomatis kotor ya. Itu nanti bisa masuk ke sampah jenis residu yang layak buang. Nah, kemudian kaca dan logam juga demikian, jadi terpilah plastik, kertas, kaca, logam nanti kalau sudah terpilah dari rumah tangga dibawa ke bank sampah, kemudian ditabung dan akan menjadi tabungan untuk kita. Nah, kemudian untuk pemilahan yang ketiga yaitu layak kreasi. Layak kreasi itu artinya sampah dari anorganik ataupun organik. Kalau organik mungkin enggak di layak kreasi ya, anorganik saja. Jadi tujuannya dari sampah layak kreasi adalah untuk meningkatkan nilai jual sampah yang mungkin tidak ada nilai jualnya atau mungkin harganya terlalu rendah. Sehingga bila nanti kita kreasi menjadi sebuah kerajinan akan meningkatkan nilai jual. Misalnya
plastik saset itu kan nggak laku jual. Atau kalau laku pun hanya sekitar 100 sampai 150 per kilonya. Tapi ketika kita kreasikan menjadi misalnya mau bikin bros dari plastik bungkus kopi misalnya, cuman 5 lembar saja. Nanti ketika dibikin bros itu akan menjadi nilainya 5.000, nggak sampai 1 kilo, hanya 5 lembar saja. Nah, kemudian nanti misalnya bungkus sasetan dianyam jadi dompet bisa laku 10.000, jadi tas bisa laku 120.000. Nah, itu antara lain tujuannya layak kreasi. Walaupun di layak kreasi ini sebenarnya bukan satu-satunya solusi, tapi hanya untuk mengurangi atau menunda pembuangan sampah karena di layak kreasi ini akhirnya nanti juga akan rusak juga. Iya. Dan yang terakhir pemilahannya adalah layak buang. Nah, layak buang ini, sampah yang layak buang ini adalah sampah yang benar-benar sudah tidak bisa kita kelola atau gunakan kembali. Sering kita sebut dengan sampah residu. Nah, ini yang satu-satunya sampah yang sebenarnya boleh dibuang. Seperti pembalut, popok kain, popok sekali pakai anak, kapas, tisu, masker, kemudian bungkus makanan tadi, kertas bungkus makanan. Nah, itu yang bisa kita buang atau residu kotor. Itu. Bagaimana, Neng Subi? Ya nih aku mau tanya ya Neng, itu kan untuk contoh ya, untuk contoh itu yang pempes itu ya, itu cara pengolahannya gimana itu ya Neng? Untuk Ya, yang popok sekali pakai itu ya, nah, cara pengolahannya gimana? kalau Cara pembuangannya gitu. secara umum itu untuk Pampers atau Pampers ya, merek ya itu ya Iya, sebenarnya. popok ya, popok sekali pakai ya Neng. Sebenarnya Iya. itu masih masuk ke residu, tapi ada juga beberapa orang yang sudah mengolahnya, yaitu pertama bisa menjadi pupuk juga. Jadi dibuka itu dalamnya, Hmm, di iya. dalam karung, kemudian dikasih E4 dan mulasa itu dibiarkan 1 bulan, itu sudah bisa menjadi pupuk. Nah, tapi untuk ada beberapa hal lagi yang bukan yang popok yang kena kotoran BAB, tapi Iya. yang untuk apa, air kecil ya, buang air kecil. Itu bisa dicuci dulu, jadi luarnya, bungkus luarnya itu digunakan untuk membuat pot. Kemudian yang dalamnya itu ada proses pencucian dan pengeringan. Setelah itu bisa dimanfaatkan untuk membuat bantalan jarum atau membuat seperti mungkin boneka, bantalan kursi dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Cuman itu memang belum umum, masih hanya beberapa orang saja. Nah, kalau yang tidak bisa mengelola ya itu tadi, masih bisa dibuang di depo atau TPS. Ada lagi? Ya Neng, ini aku ada lagi nih ya. Untuk memilah sampah itu sebenarnya sulit enggak sih ya Neng? Untuk pemilahan sampah itu sebenarnya sulit enggak? Yang belum Sebenarnya pernah itu ya gitu ya Neng? ya, Ya, kalau yang belum pernah melakukan sebenarnya pasti aduh ribet sekali gitu ya. Karena iya. belum bisa membiasakan diri. Oleh karena itu materi kita malam ini kan judulnya biasakan untuk memilah sampah sejak dini. Sehingga kita memang mau merubah gaya yang kemarin sudah bebas. Ini kita sekarang ada pada jalurnya biar nanti menjadikan lebih baik pasti akan ada rasa lebih berat gitu bagi yang belum melakukan. Kalau yang sudah melakukan pasti biasa-biasa aja. Karena sudah menjadi kebiasaan sejak dini misalnya kalau ibu rumah tangga mulai masak, nanti sisanya langsung masukkan ke metode pengelolaan sampah yang ada di rumahnya. Kemudian yang plastik-plastik dan lain sebagainya tadi bisa langsung terpilah karena sejak 2027, 2009, 2007 gitu Wi, sebenarnya sudah ada edukasi-edukasi untuk pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Bahkan kalau di pemerintah kota itu sudah memberikan edukasi dan dikasih
apa ya, surprise-nya untuk memilah sampah. Ada kantong pemilah sampah, plastik, kertas, kaca, logam. Jadi di setiap rumah tangga sudah tinggal masukkan saja sesuai jenisnya. Sehingga pas nanti ada penimbangan sampah, itu tinggal membawa ke bank sampah sudah dalam keadaan terpilah. Sehingga nanti untuk pengurus bank sampahnya akan mudah melaksanakan penimbangan sesuai jenisnya dan sekaligus dicatat. Nah, begitu Neng. Jadi seperti kalau misalnya wilayah yang belum ada bank sampahnya, ya, biasanya ketika kita ada sosialisasi, yuk mendirikan bank sampah gitu, mereka sudah memandangnya, mikirnya sudah, wah pasti ribet sekali. Otomatis kalau sudah mikir ribet, pasti kan nggak bisa jalan, ya kan? Iya, Jadi iya. nggak jalan karena sudah memikirkan keruwetannya. Tapi biasanya kalau saya itu kita arahkan. Sebenarnya bank sampah itu sangat mudah dilaksanakan karena sudah ada buktinya. Kalau khusus untuk ibu-ibu, kita kan seringnya sosialisasi di kelompok ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu otomatis kalau sudah punya anak, pasti Iya, ikut di kegiatan posyandu, ya kan? iya, Nah, betul. prinsipnya dari bank sampah itu sebenarnya sama persis dengan posyandu. Nah, cuman bedanya di objek yang kita kerjakan saja. Kalau di posyandu yang kita kerjakan adalah si balita ya. Nah, kalau Iya, di bank sampah itu adalah sampah anorganik kita. Di mana sistemnya juga sama. Kalau posyandu itu balita yang mau kita bawa ke posyandu, pasti sebelum ke posyandu pasti nanti ada posyandu. Sekarang dimandikan dulu pakai baju yang bagus, yang wangi-wangi. Nah, sama juga di bank sampah. Kalau sampahnya mau dibawa ke bank sampah, harus dipilah dulu, dibersihkan dari sisa organiknya, tidak tercampur dengan organik. Kalau sudah terpilah, otomatis bersih, tidak berbau, baru dibawa ke bank sampah. Nah, untuk posyandu, balitanya pasti dibawa untuk ditimbang, ya toh? Ditimbang, nanti habis ditimbang dicatat. Sampah juga gitu, dibawa ke bank sampah untuk ditimbang, kemudian dicatat sesuai jenis. Kalau balita dicatat sesuai dengan namanya, nama yang ditimbang. Misalnya Nelly ditimbang. Nah, kalau di bank sampah, oh jenis sampahnya plastik berapa on, kertas berapa on. Sama kan yang dilakukan. Setelah ditimbang, nanti kalau bank sampah mendapatkan tabungan, kalau di balita nanti dapat PMT gitu atau catatan di KMS itu, gitu kan, Neng? iya, Ya, iya, Neng. jadi nggak ada bedanya itu sebenarnya. Iya, Neng. Iya, makasih ya, Neng. Ini, makasih ya jawabannya ya, Neng. Iya, Itu ya, Neng, aku mau tanya lagi ya, Neng ya. Kalau nggak punya tempat sampah yang cukup itu gimana ya, Neng? Kalau tidak memiliki tempat sampah yang cukup gitu, Neng. di rumah tangga. Iya, Ya, ya. Untuk pemilahan kita sebenarnya nggak terlalu harus pakai tempat sampah. Jadi pemilahan untuk anorganik itu kita bisa menggunakan kantong-kantong yang ada. Kantong kresek atau kantong apapun yang timbul di rumah kita manfaatkan. Kemudian khusus yang organik, ya, itu sebenarnya tidak perlu pakai penampung di misalnya di dapur gitu ya. Langsung aja ketika sampah itu timbul langsung masukkan ke metode pengelolaan sampah tadi. Kalau yang masih punya halaman kayaknya lebih gampang dengan jugangan atau biopori jumbo darurat tadi. Nah, kalau yang tidak punya lahan ya bisa memakai losida, ember tumpuk, komposter, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan asal kita mau gitu. Jadi untuk organik tadi tinggal pilih aja berapa metode yang sesuai dengan kita. Kemudian yang anorganik tadi tinggal pakai kantong-kantong aja nanti ditempel di belakang rumah atau di samping. Gitu, Neng. iya, Neng. Iya, ya, betul ya. Untuk sampah plastik itu ya, Neng, kerajinannya buat apa aja sih, Neng? Kerajinan untuk itu yang buat sampah plastik gitu, Neng. Dari sampah plastik ya. Iya, maksudnya dibuat kerajinan itu contohnya apa aja gitu, Neng? Banyak sekali sebenarnya. Kalau untuk botol-botol plastik, plastik saset itu bisa paling kecil ya untuk bros gitu. Kemudian untuk bikin lampion, botol-botol plastik bisa dibikin lampion.
Kemudian untuk kantong kresek bisa dibikin bunga, disetrika dulu bisa, tanpa disetrika bisa. Kemudian dirajut pun bisa kantong kresek itu. Bisa menjadi nanti kalau dirajut bisa bikin bros, bisa bikin topi, bisa bikin tas. Banyak yang bisa kita lakukan asal kita mau belajar saja. Iya. Kemudian apa lagi? Iya, Neng, itu kalau itu kan ada sampah itu ya yang nggak didaur ulang itu untuk timbunannya gimana ya, Neng? Yang mana? Untuk kalau itu apa sampahnya kan nggak didaur ulang ya, untuk timbunannya itu gimana ya? Yang Contoh tidak didaur. timbun, ya Ya, itu bisa ya. berdampak gimana gitu, Neng? Nah, kalau yang dibuang liar gitu maksudnya timbunan sampah yang Ah, itu pastinya akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, ketika timbunan sampah yang terlalu banyak, seperti misalnya di TPA atau TPA Lui Gajah yang pernah meledak nih, pasti kita pernah dengar itu. Itu karena kalau timbunan sampah yang banyak kemudian tidak terkelola dengan baik, dalam timbunan tersebut kan ada gas metana yang sangat berbahaya ketika meledak seperti di Lui Gajah itu sehingga mengakibatkan bencana. Masyarakat di sekitar TPA-nya tertimbun dan banyak yang mati ya, kemarin ada ratusan gitu. Sehingga dengan peristiwa yang di Lui Gajah itu menjadikan Hari Peduli Sampah Nasional ya. Nah, kenapa kok kita harus mengelola sampah kita tadi dengan baik dan benar? Yang anorganik dibawa ke bank sampah, organik diolah menjadi kompos. Karena masing-masing sampah yang kita timbulkan mempunyai masa urai yang beda-beda. Kalau organik masa urainya cepat, tapi kalau yang anorganik itu masa urainya sangat beda-beda dan ada yang panjang. Misalnya seperti kertas itu 2,5 bulan, kemudian kardus ada yang 5 bulan. Nah, organik ada yang lama, bisa sampai 6 bulan. Nah, itu yang mengandung lapisan lilin, seperti kulit jeruk, kulit bawang putih itu juga masa urainya lama walaupun dia organik ya. Beda dengan kulit bawang merah. Kalau kulit bawang merah justru malah mempercepat membantu penguraian. Kemudian plastik itu sampai 80 tahun hingga ratusan tahun ada. Sehingga masa urainya sangat panjang sehingga kalau dibuang sembarangan juga akan berakibat tidak baik bagi lingkungan. Dan ada satu yang tidak bisa hancur itu adalah yang dari bahan styrofoam. Itu tidak bisa hancur. Dan bila kena panas misalnya untuk kemasan makanan juga tidak sehat karena bila terkontaminasi dengan panas tadi akan menimbulkan racun. Gitu, Neng. iya, Neng. Untuk styrofoam itu cara pembuangannya dibakar ya, Neng, atau gimana? Ih, jangan dibuang. Kalau styrofoam itu Ya. sekarang bisa dikelola di bank sampah. Mm-mm. Jadi di forum bank sampah kota itu melahirkan yang namanya bank sampah induk. Di mana bank sampah induk tadi mempunyai ada program unggulannya. Jadi ada menu layanan yang menjadi unggulan. Yang pertama adalah residu plastik resik. Jadi untuk residu plastik resik ini adalah plastik-plastik residu bersih yang di bank sampah tidak bisa menjual atau lapaknya tidak mau membeli. Nah, itu nanti bank sampah induk akan mengambil dan akan mencarikan pemasaran di luar. Itu, Neng. Jadi untuk styrofoam sudah masuk di bank sampah, Neng, tidak dibuang atau dibakar. Sangat berbahaya kalau dibuang atau dibakar. Oh iya. Jadi kalau dibakar itu sebenarnya bahaya ya, Neng, untuk styrofoam itu ya. Bahaya sekali karena akan menimbulkan polusi dan mengakibatkan kalau yang menghirup secara langsung pasti Mm. yang punya penyakit terutama di pernafasan ya, Neng. Jadi Mm-mm. bahaya sekali. Kemudian ada zat-zat yang masuk itu yang tidak bisa langsung keluar itu nanti tertimbun di dalam badan dan akan mengakibatkan penyakit di kemudian hari dengan jangka panjang. Kalau efek jangka pendeknya pasti cuma sesak nafas dan mungkin batuk. Itu, Neng. Ya. Jadi tidak boleh membakar sampah apapun itu ya, Neng. Iya. Oh, kalau nggak ada bank sampah itu gimana ya, Neng? Kalau di kotanya itu nggak ada bank sampah itu gimana?
Ya harusnya ada Neng, sekarang udah jadi program. Jadi kalau bisa ya tetap kita harus ada bank sampah. Mungkin kalau nggak ada bank sampah, sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi yang melayani untuk pengelolaan sampah itu. Kayak kalau di Jogja ini juga ada Rapel, ada dari Panggung Harjo itu ada Pasti Angkut. Jadi banyak yang sudah mendirikan aplikasi-aplikasi untuk penjemputan sampah, Neng. Iya, iya. Iya, Neng. Terus untuk kegiatan apa aja nih, Neng, yang bisa dapat memanfaatkan sampah? Kegiatan apa saja yang bisa memanfaatkan sampah? Ya Iya, sebenarnya semua kegiatan bisa memanfaatkan sampah ya. Bahkan sekarang untuk edukasi-edukasi itu sudah di berbagai lapisan ya, terutama di sekolah-sekolah itu sekarang ada program-program pelajaran yang mengenai lingkungan hidup ya. Jadi kita juga dari Forum Bank Sampah Kota sering diundang ke sekolah-sekolah untuk mendampingi kegiatan belajar. Jadi mereka ada pengenalan tentang lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah. Itu kita sering mengadakan edukasi di sekolah-sekolah, baik SD, TK, dari TK, SD, SMP, SMA. Hampir semua sekolah itu ada program itu. Itu Neng. Bahkan sampai oke kuliah nih, ya. iya. Kuliah itu Iya. juga eh, ada tugas untuk penelitian di pelahan juga. Jadi ke bank sampah, kemudian metode-metode yang mereka harus kenal. Gitu Neng. Iya, 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 Neng. Oke. Bisa dilanjut ya, Neng ya. Oke Neng. Nah, jadi Oke. selain pemilahan sampah, tadi ada 4 ya, layak Ya. kompos, layak jual, layak kreasi, kemudian yang terakhir layak buang. Layak buang itu sering kita sebut dengan residu. Nah, sebenarnya masih ada satu jenis sampah lagi, yaitu sampah B3, berbahan, berbahaya, dan beracun. Nah, untuk pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga itu sebenarnya banyak itu timbulannya sampah B3 dari rumah tangga. Nah, di Kota Jogja ini untuk mengelola sampah B3 sudah disediakan drop box khusus untuk pembuangan sampah B3. Jadi itu drop box-nya diletakkan di tiap kemantren atau kecamatan, kalau istilah yang dulu kecamatan. Jadi di tiap kemantren itu sudah ada drop box-nya untuk khusus pembuangan sampah B3, ada 4 kotak, 4 ruang gitu ya. Nanti kita bisa memasukkan sampah B3-nya sesuai dengan jenisnya. Misalnya yang batu baterai ya masuknya di kotak batu baterai. Kemudian elektronik ya masuk di kotak elektronik. Kemudian ada cartridge tinta printer itu. Kemudian yang paling bawah itu adalah untuk bola MTL, lampu-lampu gitu, Neng. Jadi untuk B3 bisa masuk ke Dropbox yang ada di tiap kementerian. Kayaknya baru ada di Kota Jogja, yang di luar Kota Jogja Kabupaten itu kayaknya belum ada untuk Dropbox itu. Kemudian kita melanjutkan mungkin kalau pengen melakukan apa ya gaya yang lebih peduli dengan lingkungan, kita bisa menerapkan prinsip 3R. 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Ya. Jadi reduce adalah mengurangi timbulan sampah. Bagaimana cara kita bisa mengurangi timbulan sampah? Ya. Jadi sedini mungkin biar sampah itu tidak muncul, kita harus bisa istilahnya ngerem atau memberikan batasan. Nah, contohnya bila kita belanja ke pasar membawa tas kantong yang bisa kita gunakan ulang. Jadi belanja tinggal masukkan kantong-kantong tersebut. Kemudian biar apa artinya kalau kita membawa kantong dari rumah itu artinya nanti ketika kita pulang dari belanja itu tidak membawa kantong kresek atau tas plastik ke dalam rumah. Karena rata-rata ibu-ibu kalau belanja pulangnya pasti bawa minimal 5 kantong ya, Neng. Sehingga kalau dihitung satu bulannya bisa 150 kantong. Ya kan? Dikalikan satu RT berapa orang atau satu RW berapa orang. Pasti akan banyak sekali. Tapi ketika kita belanjanya membawa tas sendiri otomatis nanti pulang tidak membawa banyak kantong.
Kemudian yang kedua, R kedua reuse atau menggunakan kembali. Sebisa mungkin kita menggunakan kembali atau memanfaatkan saja barang-barang yang sudah ada di rumah. Tidak perlu konsumtif untuk membeli barang-barang perabotan lagi. Apabila ada, kenapa enggak pakai yang di rumah aja? Biar tidak menjadikan sampah ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu lihat toples model baru langsung pengen beli. Yang di rumah kan sudah enggak dipakai, akhirnya kebuang aja. Jadi kemudian kita lanjut ke R yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Guys, sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan tadi yang layak kreasi. Jadi untuk didaur ulang, sebenarnya untuk menunda pembuangan tapi dikreasi dan untuk meningkatkan nilai jual. Nah, itu yang namanya prinsip 3R. Prinsip paling sederhana itu dilakukan di rumah tangga. Gitu. Nah, untuk tahapan pengelolaan sampah tadi kan yang penting menjadi dasar adalah pemilahan sejak dini, ya. Kemudian anorganik tadi sudah selesai di rumah, di bank sampah ya, Neng. Kemudian kita sekarang akan kembali ke yang organik. Nah, organik itu sebenarnya bisa dihabiskan di rumah tangga kalau kita mau ya, Neng. Nah, ini ada beberapa contoh misalnya kulit buah, sisa sayur, itu bisa kita manfaatkan atau kita olah menjadi ekoenzim. Di mana ekoenzim ini proses fermentasinya itu selama 3 bulan. Memang lama, cuman manfaatnya nanti sangat luar biasa sekali. Nah, untuk membuat menjadi ekoenzim. Nah, ini ekoenzim itu satu-satunya metode pengelolaan sampah yang baunya harum atau asam segar. Kalau metode pengelolaan sampah yang lainnya kan baunya bau sampah ya, Neng. Kalau yang ekoenzim itu baunya asam segar. Nah, itu tapi sampahnya pilih-pilih sisa sayur yang masih segar dan mentah. Dan difermentasi hanya menggunakan gula dan air saja selama 3 bulan. Gulanya juga selain gula pasir. Kemudian kalau sisa sayur matang, sisa nasi basi, sisa sayur basi, itu bisa kita masukkan ke dalam biopori. Ya, yang matang-matang itu kan berpotensi ada timbul bau yang luar biasa, sehingga kita tidak akan memasukkan, kalau saran saya tidak dimasukkan ke dalam alat pengelolaan sampah yang muncul di permukaan. Jadi lebih aman yang ditanam di bawah. Bisa dimasukkan ke biopori jumbo darurat, bisa dimasukkan ke biopori reguler atau biopori jumbo. Kemudian kalau air cucian beras itu juga bisa untuk menyiram tanaman. Air kelapa itu bisa dimanfaatkan untuk POC dengan campuran cangkang telur, bisa ditambah gula E4, kemudian ada sedikit micin di blender ya, sampai halus, kemudian nanti campur air kelapa dan besok bisa digunakan untuk pupuk perangsang bunga dan buah. Nah, itu pupuknya organik sekali dan nanti prosesnya juga akhirnya kalau sudah kita kelola dengan POC yang kita buat tadi, nanti bunganya akan tumbuh banyak, kemudian buahnya juga tidak mudah rontok, gitu Neng. Iya. Kemudian sampah itu sebenarnya akan menjadi manfaat ketika kita kelola dengan baik. Tapi juga akan bisa mengakibatkan masalah ketika tidak kita kelola dengan baik. Nah, akan menjadi masalah ketika kita tidak mengelolanya. Akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi misalnya ada tumpukan sampah yang tidak terkelola, otomatis akan menimbulkan bau, menjadikan polusi di udara. Kemudian lindinya juga pasti akan melebar-lebar kemana-mana. Bila masuk ke dalam sumur, otomatis nanti akan mengakibatkan masalah yang lain. Misalnya untuk mandi jadi gatal-gatal. Kalau dikonsumsi nanti jadi diare dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau berbau otomatis menyebabkan polusi di udara. Kemudian akan mengakibatkan juga timbulnya berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan menimbulkan bencana ketika sampah itu tidak terkelola. Tertimbun, otomatis kalau hujan nanti akan ikut air hujan masuk ke parit atau masuk ke sungai dan akan mengakibatkan banjir. Gitu ya Neng ya. Nah, tapi akan menjadi manfaat ketika sampah organik itu kita kelola dengan baik, kemudian menjadi kompos,
komposnya kita buat untuk pupuk tanaman, otomatis kalau pupuknya organik, hasil tanaman yang kita konsumsi juga organik. Bila kita konsumsi pasti akan menjadikan badan kita menjadi sehat. Keluarga juga akan sehat. Gitu, Neng. Ya. Nah, untuk pengelolaan sampah organik banyak sekali metodenya. Sebenarnya yang sudah dikenalkan di masyarakat, yaitu menggunakan keranjang Takakura. Keranjang yang nanti hasil dari pengolahan sampah di keranjang Takakura adalah sampah organik. Organik yang menyerupai media tanam. Jadi asal kita melakukannya dengan benar, pasti nanti hasilnya akan bagus. Kemudian menggunakan komposter. Ada ember tumpuk. Kalau ember tumpuk itu nanti hasil atasnya padat, yang hasil di bawahnya adalah lindi atau pupuk cair. Kemudian jugangan, biopori tadi sudah kita sebut. Kemudian losida. Losida ini sebenarnya prinsipnya sama dengan biopori. Jadi cuman bedanya penempatannya saja. Kalau biopori ditanam di bawah tanah, kalau losida itu ditanam di atas pot, jadi muncul ke atas. Itu bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga yang tidak mempunyai lahan atau lahannya tidak mungkin digali untuk ditanami biopori. Kemudian ada yang menggunakan maggot BSF atau dengan sistem maggot itu maggotnya dikasih makan sampah yang kita produksi dari rumah tangga tadi, sampah organik atau dari sisa dapur. Sehingga nanti maggotnya makan sampah, kemudian maggotnya juga bisa kita kasihkan ke ternak ayam atau ke perikanan. Kemudian hasil telur maggotnya juga bisa kita jual. Sebenarnya di maggot ini paling praktis ya untuk pengolahan sampah organik yang menghasilkan nilai ekonomi dan tidak ada yang terbuang. Karena residu maggotnya pun bisa laku jual. Itu per kilonya kayaknya sekitar 3.000, Neng. Untuk residu maggotnya. Maggotnya sendiri juga antara 6.000 sampai 10.000. Telurnya per gram bisa sampai 3.000 sampai 5.000. Jadi jualnya 10 gram bisa dapat 30 atau 50.000, itu cuma 10 gram dikit sekali. Kemudian ada biodigester, ada ekoenzim. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, Neng, asal kita mau. Sebenarnya kalau bisa diterapkan, pasti kita tidak akan membuang sampah keluar dari rumah kita. Itu, Neng. Ada pertanyaan, Neng? Iya, betul ya, Neng ya. Untuk Neng Sri nih, apakah terdapat aturan dalam pemilahan sampah, Neng? Aturan apa misalnya? Yaitu untuk pemilahan sampahnya itu ada aturannya nggak, Neng? Ya, aturannya itu tadi. Misalnya dipilah sesuai jenisnya. Ya. Karena di bank sampah itu kalau tidak terpilah sesuai jenis, nanti harganya akan harga borongan. Jadi cuma murah aja. Kadang nanti di pelapaknya itu juga kayaknya tidak, harganya juga cuma diambil dari harga terendah dari jenis sampah. Tapi kalau dipilah sesuai jenisnya, itu pasti akan meningkatkan nilai jual karena sudah meringankan kerja pengurus, kemudian pelapaknya juga tidak akan mengeluarkan biaya lagi untuk memilah ketika akan disetor ke pabrik. Gitu, Neng. Jadi kalau pemilahan sampah di rumah tangga itu sebenarnya sederhana sekali aturannya, cuman gitu. Yang penting bersih dan kering, Neng. Oke, berarti aturannya gitu ya, Neng. Yang penting bersih dan kering gitu ya, Neng ya. Dan dipilah sesuai jenis. Iya, dan dipilah sesuai jenis ya, Neng ya. Oke, Neng, bisa dilanjut lagi ya, Neng ya. Oke, ya. Jadi untuk saat ini berkaitan dengan besok 2024 itu bahwasannya TPA Piungan benar-benar akan ditutup, otomatis kami dari Forum Bank Sampah Kota tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini di tingkat rumah tangga. Jadi untuk saat ini yang dilakukan Forum Bank Sampah Kota bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, kita sedang melakukan kegiatan sambang bank sampah. Sambang bank sampah itu apa? Kita silaturahmi ke bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta ini. Jadi sambang bank sampah kita lakukan seminggu 2 kali
kelurahan yang berbeda-beda, di mana di situ kita bersilaturahmi dengan semua bank sampah yang ada di level kelurahan tersebut bersama lurah. Nah, kita di situ ada istilahnya sharing kegiatan, sharing pengelolaan sampah, dan kemudian ada beberapa penguatan kelembagaan dari forum bank sampah tersebut. Jadi dari tingkat forum bank sampah kelurahan, forum bank sampah kemantren, kemudian hingga forum bank sampah kota. Nah, di mana untuk melihat organisasi tersebut ada ruhnya, itu kita perlu pelaporan ya Neng ya. Jadi ada laporan, artinya ada sebuah data yang bisa kita lihat atau kita pantau. Seberapa banyak sih pengelolaan sampah yang bisa dikelola di wilayah RW tersebut gitu. Jadi ada laporannya Neng. Tiap bulan dari bank sampah itu membuat laporan ke Dinas Lingkungan Hidup dan ke forum melalui forum bank sampah kota. Jadi ada 2 jalur. Yang melalui forum dari forum kelurahan naik ke forum kemantren, kemudian naik ke forum kota. Kalau dari fasilitator kelurahan nanti ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja itu melalui laporan online yang dari JSS itu Neng. Jadi kegiatan kita dalam pengelolaan sampah ini bukan hanya sebagai kegiatan yang cuman untuk biar ada kegiatan itu enggak, tapi benar-benar ada pemantauan kegiatan, ada monitoringnya, dan ada pencatatannya. Tidak sekedar isapan jempol aja, Neng. Gitu, Neng. Jadi ada progresnya ke depan. Gitu, Neng. Ada yang mau ditanyakan lagi, Neng? Itu sampai kapan ya kita harus memilah sampah ya, Neng, ya? Sampai kita nggak ada yang membuang sampah ya. Memilah sampah ya harus ketika sejak dari timbulnya sampah hingga Heeh. kita menyelesaikan permasalahan sampah itu, Neng. Iya. Tidak mau memilah sampah, jangan menimbulkan sampahnya. Gitu kan, Neng? Ya. Iya, betul ya, Neng. Jadi kita mulai cerdas untuk mengurangi timbulan sampah dengan merubah mungkin gaya hidup kita yang konsumtif. Kemudian sebenarnya ke pola yang lama dulu lebih enak ya Neng. Lebih bisa kita lakukan ketika mungkin pembalut. Kalau dulu belum ada pembalut pakai kain. Biar Ya. dicuci pakai lagi. Kemudian popok, pakai popok bayi yang pakai popok kain. Jadi cuci pakai lagi sehingga tidak menimbulkan sampah pembalut sama popok bayi Popok. sekali pakai. Kemudian membersihkan muka nggak usah pakai kapas, tapi pakai baslap. Jadi bisa dicuci digunakan lagi. Kemudian nggak usah pakai tisu, pakai sapu tangan, pakai serbet, gitu kan Neng? Jadi Iya, kita bisa betul. mengurangi sampah tersebut. Itu syaratnya hanya satu kok. Ada niat kita mau merubah. Atau Iya. memang agak ribet karena memang biar sedikit ribet tapi bisa banyak mengurangi sampah yang kita timbulkan. Gitu, Neng? Ya kalau nggak niat itu pasti, itu ya, Ya, Neng, kayaknya ribet gitu ya? iya. Tapi kalau udah niat sebenarnya gampang sih, Neng. Oh, iya. Gitu, Neng. Jadi Iya. harapannya ini sudah bulan apa, Neng? Bulan November. November, iya betul. November. Besok tinggal ada 1 bulan yang bulan Desember itu, Neng. Nah, di Januari, per 1 Januari kan kita udah nggak bisa buang ke TPA lagi, Neng. Jadi Mhm. harapannya ini waktu yang masih sisa 1,5 bulan ini kita manfaatkan untuk edukasi ke masyarakat, memberikan penyadaran ke masyarakat supaya mau mengurangi timbulan sampah tadi, Neng. Kemudian Iya. sambil belajar mengolah sampah organiknya di rumah tangganya masing-masing dengan metode-metode yang sudah kita kenalkan. Sehingga nanti di 1 Januari tidak akan kaget kemana sampahnya, biar tidak ada pembuangan sampah ke sungai, tidak ada pembakaran sampah lagi. Itu harapannya, Neng. Jadi kita tetap terus nih, dari pagi, siang, sore, sampai malam, tugasnya dari Forum Bank Sampah itu cuman ngajak masyarakat untuk ngolah sampah di rumah. Sampai untuk
semboyannya Forum Bank Sampah Kota adalah olah sampah saka omah. Gitu, Neng. Ini sudah mendengar Iya. sekali. Dari awal dibentuknya Forum Bank Sampah itu tagline-nya olah sampah saka omah. Jadi biar tidak keluar dari rumah kita. Gitu, Neng. Berarti itu nanti kalau udah nggak ada itu ya untuk sampahnya berarti itu nanti diolah sendiri di rumah gitu ya, Neng? Ya, semua diselesaikan di rumah. Hmm. Dan untuk Bank Sampah Induk juga mengambil hasil kompos dari biopori. Makanya kalau sampah organiknya dikelola di rumah tangga dengan biopori, nanti hasilnya misalnya sudah kita tidak menggunakan untuk pupuk, misalnya sudah produksinya terlalu banyak, itu nanti bisa dijual ke BSI, Neng. Jadi untuk alat bioporinya bisa digunakan lagi untuk ngolah. Kemudian kalau penuh dipanen, dijual ke BSI, diolah lagi, jadi tidak ada yang dibuang, Neng. Gitu, Neng. Iya. Ya, oke Neng Sri ya. Masih bisa dilanjut ya, Neng. Kita masih ada waktu ya. Oke, berapa menit lagi nih? Oke, ya. Iya, Neng, iya. Kemudian, Forum Bank Sampah Kota, ya, selain tadi melahirkan Bank Sampah Induk, Forum Bank Sampah Kota juga mempunyai bidang-bidang dalam keorganisasiannya, yaitu ada bidang edukasi, ada bidang kelembagaan, atau sering kita sebut Pokja kelembagaan, kemudian Pokja galeri promosi, kemudian Pokja umum. Nah, masing-masing Pokja itu ada unggulannya, Neng. Ada program unggulan. Pokja edukasi mempunyai program unggulan yang namanya sekolah sampah. Nah, jadi masyarakat yang pengen belajar tentang pengelolaan sampah nanti akan ditangani oleh tim dari Pokja Edukasi, Neng. Bisa datang ke base camp-nya Forum Bank Sampah Kota yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, atau bisa minta didatangi oleh Forum Bank Sampah Kota dari Pokja Edukasi. Nanti akan dilatih atau diberikan sosialisasi atau pelatihan untuk pengelolaan sampah, yaitu dari Pokja Edukasi. Nah, untuk Pokja kelembagaan itu mempunyai program unggulan yang namanya Klinik Bank Sampah. Nah, kalau klinik bank sampah biasanya untuk apa, Neng? Kalau klinik? Teknik untuk periksa-periksa gitu ya, Neng, Iya, betul nggak? jadi klinik bank sampah itu untuk penyehatan Iya, bank sampah yang bermasalah dengan iya, iya. kesehatannya. Artinya, Mm-mm. bank sampah yang mati suri, kemudian bank sampah yang nasabahnya tidak nambah-nambah. Wah, bertahun-tahun kok nggak nambah-nambah. Kemudian yang bank sampahnya tingkat keaktifan nasabahnya dalam penimbangan kok menurun. Nah, itu menjadikan catatan untuk klinik bank sampah. Jadi nanti yang menangani permasalahan di bank sampah itu adalah klinik bank sampah. Jadi nanti akan dilakukan treatment sesuai dengan keluhan penyakitnya itu, Neng. Iya, Jadi kalau mati suri, otomatis akan diulang dari awal. Sosialisasi dulu ke warga, kemudian mengajak warga, kemudian ada pembinaan, ada pendampingan ke bank sampah tersebut hingga menjadi sehat dan bisa berjalan seperti bank sampah lain yang sudah normal. Kemudian misalnya nasabahnya nggak nambah-nambah, otomatis tetap pendampingannya sosialisasi langsung ke bawah. Nah, itu dilakukan oleh Pokja kelembagaan. Kemudian mungkin untuk pengembangan bank sampah, untuk pengembangan inovasi, itu nanti juga bisa dilakukan bersama Forum Bank Sampah Kota. Nah, kalau untuk Pokja Promosi itu mempunyai program unggulan galeri, Neng. Jadi di galeri itu untuk memberikan etalasenya dari produk-produk daur ulang yang dibuat oleh bank sampah yang ada di Kota Jogja. Jadi bila mereka punya produk, bisa dibawa ke galeri tersebut, bisa titip jual, atau kalau pas ada dananya, kita langsung beli putus, Neng. Jadi di iya, situ kan nanti banyak tamu yang ke kantor, itu nanti bisa membeli produk tersebut. Atau pesan produk tersebut yang kita pajang di etalasenya galeri tadi, Neng. Nah, kemudian kalau pojok umum itu tugasnya ya mungkin membantu persiapan-persiapan kegiatan dari pokja-pokja yang lain. Gitu, Neng.
Ada pertanyaan lagi, Neng? Ini pas loh, Neng. Udah ya, Neng, aku udah jelas banget ya. Makasih banget ya, Neng. Oke, Neng. Oke, luar biasa banget ya, teman-teman. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya, teman-teman. Yuk, mari kita untuk teman-teman follow dan kunjungi Instagram @srimartini ya 05. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Sri yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali ya, Neng Sri. Terima kasih juga untuk partisipasinya ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman nih, kita masih ada satu sesi lagi buat besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah, yang aman, terpercaya, dan berkualitas, ayo selalu kunjungi dan ikutin ya marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh ya. Silakan kunjungi di www.subiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat dan cantik bersama Subiantik.